Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Malia dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah sintesis senyawa obat. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sintesis senyawa Z5-2,4 dimetoksibenzilidina imidazolidin 2,4 ion dari turunan purin. Manfaat dan kegunaan senyawa. Senyawa yang akan disintesis dalam penelitian ini yakni molekul target purin 1, 2, 3, dan 4 termasuk senyawa turunan 6 aril purin. Senyawa ini cukup penting untuk disintesis karena memiliki beberapa aktivitas biologis seperti agen antihepatitis C virus, anti kanker, sitostatik, dan antituberkulosis. Rasionalisasi, diskoneksi, dan retrosintesis. Analisis retrosintesis untuk senyawa turunan purin menggunakan reaksi Biginelli dapat diselesaikan melalui beberapa pendekatan diskoneksi, yakni diskoneksi enamina, adisi Michael, dan aldol. Pada retrosintesis tahap pertama, ikatan yang didiskoneksi adalah ikatan CN enamina. Alasannya, reaksi siklisasi membentuk cincin 6 adalah reaksi yang mudah terjadi dan hasil dari diskoneksi tersebut adalah senyawa 2, di mana senyawa tersebut memiliki gugus guanidin yang memiliki hubungan 1,4 dengan gugus karbonil. Dengan demikian, langkah retrosintesis selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan diskoneksi reaksi Michael. Pada analisis retrosintesis selanjutnya dapat dilakukan dengan diskoneksi reaksi Michael pada ikatan CN yang menghubungkan guanidin. Diskoneksi tersebut menghasilkan guanidin senyawa 3 dan 5 arilidena hidantoin senyawa 4. Diskoneksi ini cukup logis karena senyawa 4 merupakan akseptor Michael. Setelah diperoleh senyawa 4, diskoneksi aldol dilakukan pada ikatan rangkap yang menghubungkan aril dengan hidantoin, diperoleh senyawa aldehida atau senyawa 5 dan hidantoin atau senyawa 6. Diskoneksi ini juga cukup logis karena telah banyak artikel yang melaporkan tentang sintesis senyawa turunan arilidena tersebut dari senyawa aldehida aromatis dan hidantoin. Reaksi-reaksi yang terjadi. Dari hasil penentuan struktur molekul hasil sintesis yakni MTP1 hingga MTP4, tidak satupun dari keempat senyawa tersebut merupakan turunan basa purin. Keempat molekul hasil sintesis tersebut adalah senyawa golongan 5-benzilidina hidantoin. Senyawa turunan 5-benzilidina hidantoin ini merupakan senyawa intermediate dalam analisis retrosintesis yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan reaksi yang diusulkan dari analisis retrosintesis yang telah diusulkan menyatakan bahwa reaksi sintesis purin melalui reaksi Biginelli dalam suasana basa terdiri dari dua tahap reaksi, yakni tahap 1 yaitu reaksi Neufenagel dan tahap 2 reaksi adisi Michael. Namun dalam eksperimen ini tahap 2 yaitu reaksi adisi Michael tidak terjadi. Tahap pertama adalah reaksi Neufenagel yang melibatkan komponen aldehida aromatis dan komponen karbonil yakni hidantoin. Reaksi membentuk suatu senyawa aldol terlebih dahulu yang kemudian senyawa aldol tersebut mengalami eliminasi membentuk senyawa intermediate 5-benzilidina hidantoin yang merupakan akseptor Michael. Metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sintesis senyawa turunan purin dengan reaksi Biginelli dalam suasana asam dan basa. Cara kerja dalam sintesis senyawa ini adalah menyintesis dengan katalis TA sebanyak 505,3 mg dan 5 mmol hidantoin dilarutkan dalam 5 ml DMSO sebanyak 830,9 mg, 2,4 dimetoksibenzaldehida dan 362,5 mg urea dilarutkan dalam 5 ml etanol dan diaduk dalam labu alas bulat 50 ml. Setelah larut, larutan hidantoin pada DMSO dicampurkan dalam labu alas bulat perlahan-lahan.
Setelah semuanya tercampur sempurna, ditambahkan 1 ml TA sebagai katalis dan direflux selama 7 jam pada suhu 85-95 derajat Celcius. Proses reaksi dipantau dengan KLT atau kromatografi lapis tipis menggunakan eluen enheksan dan etil asetat dengan perbandingan 3:2. Setelah direflux selama 7 jam, campuran reaksi dibiarkan selama semalam. Setelah itu ditambahkan aquades dan diaduk selama 5 menit. Endapan berwarna kekuningan disaring dengan corong Buchner. Setelah disaring, produk tersebut direkristalisasi dengan pelarut campuran etanol air. Kemudian kristal yang terbentuk disaring dengan corong Buchner, kemudian dianalisis kemurniannya dengan uji KLT dan pengukuran titik leleh. Setelah dinyatakan murni dengan KLT dan penentuan titik leleh, maka langkah selanjutnya adalah analisis gugus fungsi dengan Attenuated Total Reflection atau FTIR. Setelah dianalisis, didapatkan spektra FTIR. Kemudian yang terakhir adalah penentuan struktur dengan NMR. Sampel diambil dalam jumlah sedikit, kemudian dilarutkan di dalam pelarut aseton terdeuterisasi, kemudian dimasukkan ke dalam tube dan dianalisis. Proses pemurnian atau purifikasi. Setelah dilakukan analisis secara spektroskopi, senyawa hasil analisis terlebih dahulu ditentukan kemurniannya. Uji yang biasa dilakukan untuk menentukan kemurnian senyawa organik adalah uji titik leleh dan uji kromatografi lapis tipis atau KLT. Dalam uji titik leleh, senyawa yang memiliki kemurnian yang cukup tinggi memiliki rentang titik leleh kurang lebih 2 derajat Celcius. Untuk uji KLT, senyawa dapat dikatakan murni secara kromatografi apabila senyawa yang diuji menampakkan satu noda saja dalam 3 sistem eluen yang berbeda. Eluen yang digunakan dalam menentukan senyawa hasil sintesis adalah enheksan, kloroform, dan etil asetat dengan perbandingan 1:1:2. Kemudian eluen yang kedua yaitu diklorometana dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Serta eluen yang terakhir yaitu diklorometana, kloroform, dan etil asetat dengan perbandingan 1:1:1. Berikut merupakan tabel 4.2 yang menyajikan nilai RF senyawa hasil sintesis pada 3 sistem eluen. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai MTP1 atau molekul target purin 1 karena molekul target purin 1 ini yang nantinya akan disintesis menjadi senyawa AZ5 2,4 dimetoksi benzilidena imidazolidin 2,4 dion. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa MTP1 menghasilkan satu noda dalam 3 sistem eluen yang berbeda. Dan berikut merupakan tabel 4.1 yang menyajikan titik leleh senyawa hasil sintesis. Dapat dilihat bahwa senyawa MTP1 memiliki titik leleh lebih dari 250 derajat Celcius. Hasil kedua uji, yakni rentang titik leleh yang berkisar kurang lebih 2 derajat Celcius dan munculnya satu noda dalam 3 sistem eluen, membuktikan bahwa senyawa hasil sintesis yang telah direkristalisasi memiliki kemurnian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, senyawa hasil sintesis yang telah direkristalisasi dapat dianalisis secara spektroskopi. Identifikasi hasil sintesis. Identifikasi yang pertama yang dilakukan yaitu identifikasi gugus senyawa hasil sintesis dengan menggunakan instrumen FTIR. Dari hasil analisis menggunakan FTIR, beberapa data mengenai jenis ikatan diketahui melalui bilangan gelombang pita-pita yang muncul pada spektra FTIR. Senyawa MTP1 hingga MTP4 memiliki ikatan NH dapat diketahui dari pita serapan yang tampak pada bilangan gelombang 3150 sampai 3200 cm pangkat -1.
Adanya dua gugus karbonil yang berbeda, yakni karbonil pada cincin ulaktam yang tidak terkonjugasi dan terkonjugasi berturut-turut muncul melalui pita vibrasi ulur pada bilangan gelombang 1700 sampai 1750 dan 1630 sampai 1690 cm pangkat min 1. Keberadaan ikatan rangkap C2 yang terkonjugasi tampak dari pita vibrasi ulur pada bilangan gelombang sekitar 1600 cm pangkat min 1. Selain itu, adanya ikatan C rangkap 2 aromatis tampak dari pita vibrasi ulur yang muncul pada bilangan gelombang 1400 sampai 1600 cm pangkat min 1. Adanya ikatan eter Charil O Chalkil tampak dari pita vibrasi ulur pada bilangan gelombang 1200 sampai 1275 dan 1020 sampai 1075 cm pangkat min 1. Identifikasi yang kedua yaitu identifikasi struktur dari senyawa hasil sintesis dengan menggunakan instrumen Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Kerangka struktur molekul senyawa hasil sintesis ditentukan dengan spektra 1H dan 13C NMR. Adanya kemiripan spektra 1H NMR ini mengindikasikan bahwa struktur senyawa MTP1, 2, dan 3 adalah sama. Senyawa MTP1, 2, dan 3 memiliki dua sinyal singlet pada 3,82 ppm dan 3,90 ppm dengan luas integrasi masing-masing sebesar 3. Kedua sinyal tersebut mengindikasikan adanya dua gugus metoksi. Adanya sinyal proton singlet pada 6,69 ppm dengan luas integrasi sebesar 1 mengindikasikan adanya proton vinilik benzilik. Sinyal proton aromatik dengan sistem ABX muncul pada rentang 6,56 sampai 7,50 ppm. Hal ini mengindikasikan pada senyawa MTP1, 2, dan 3 memiliki cincin aromatik yang tersubstitusi dengan gugus pendorong elektron, yakni dua gugus metoksi. Sinyal proton doublet of doublets pada 6,55 ppm dengan nilai konstanta kopling sebesar 2,4 Hz dan 8,4 Hz mengindikasikan bahwa proton tersebut memiliki interaksi dengan dua proton lain yang berposisi meta dan orto terhadap dirinya. Sinyal proton doublet muncul pada 6,60 ppm dengan nilai konstanta kopling sebesar 2,4 Hz, mengindikasikan bahwa proton tersebut memiliki interaksi dengan satu proton lain yang berposisi meta terhadap dirinya. Sinyal proton doublet yang lain muncul pada 7,50 ppm dengan nilai konstanta kopling sebesar 8,4 Hz, mengindikasikan bahwa proton tersebut memiliki interaksi dengan satu proton lain yang berposisi orto terhadap dirinya. Adanya dua sinyal proton yang melebar pada 8,98 ppm dan 9,85 ppm mengindikasikan adanya dua proton NH dalam senyawa tersebut. Munculnya 12 sinyal pada spektra 13C NMR mengindikasikan bahwa ketiga senyawa tersebut memiliki 12 jenis atom karbon yang berbeda. Munculnya dua sinyal pada 55 ppm dan 55,3 ppm menunjukkan adanya dua gugus metoksi pada ketiga senyawa tersebut. Sebuah sinyal muncul pada 164 ppm menunjukkan adanya gugus karbonil dari turunan asam karboksilat, yakni suatu amida. Sebanyak 9 sinyal lainnya yang berada pada rentang 98,3 ppm hingga 161,9 ppm merupakan sinyal aromatis dan atom karbon tidak jenuh. Untuk penentuan struktur molekul secara keseluruhan dibantu oleh korelasi NMR 2 dimensi, yakni Heteronuclear Multiple Quantum Coherence atau HMQC dan Heteronuclear Multiple Bond Connectivity atau HMBC. Berikut merupakan gambar 4.1 di mana pada bagian A merupakan gambar sistem penomoran struktur MTP1, 2, dan 3.
Sedangkan pada gambar bagian B merupakan korelasi HMBC yang signifikan pada MTP1, 2, dan 3. Meskipun penelitian ini tidak berhasil mensintesis senyawa target yang diinginkan, namun dalam penelitian ini ditemukan beberapa kondisi terbaru untuk mensintesis senyawa golongan 5-benzilidina-hidantoin, yaitu Z5 2,4 dimetoksibenzilidina imidazolidin 2,4 dion. Sekian pembahasan saya mengenai sintesis senyawa Z5 2,4 dimetoksibenzilidina imidazolidin 2,4 dion. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam kata-kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.